Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dan rahmati Allah yang baru bergabung. Ya, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema hati-hati dengan gangguan sholat ini atau pengganggu sholat ini. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya. Ini ada video parodi saya garis bawah lagi parodi ya. Momen bapak-bapak bersin ketika sholat. Nah ini dia nih contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kaget sebelah. Kenceng banget kan, bener kan? Bapak-bapak kalau bersin tuh kenceng. Kayaknya saya nomor 2 deh. Yang baju hijau itu. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar kalau bersin-bersin berkali-kali itu Ustadz Bani ya, itu gangguan dari yang namanya setan dalam sholat. Tapi bagaimana kalau misalnya orang lagi sakit, tadi pertanyaan saya, yang mengakibatkan bersin-bersin terus, apakah harus menunggu bersinnya sembuh dulu baru sholat atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah, terima kasih Mas Fadli. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan guru-guru kami dimanapun berada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, Innallaha yuhibbu al-utas wa yakrahut tasa'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci atau tidak suka dengan menguap. Nah, ini hadisnya. Jadi bersin itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika bersin kita mengeluarkan virus dan bakteri-bakteri, lebih sehat ya. Otak jadi fresh. Sementara tasa'ub, menguap, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu dari setan. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardah mengatakan bersin yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di luar salat. Adapun di dalam salat Allah pun tidak suka. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mencoba menjelaskan kepada kita apa maksud dari Ibnu Mas'ud perkataan beliau ini adalah karena ketika salat setan akan mengganggu dari berbagai macam cara termasuk bersin itu. Apalagi mohon maaf, kadang ada orang yang senang bersin itu dengan suara yang ekspresif sekali. Saya. Itu bersinnya pakai U, bukan Hashim lagi. Huashim gitu. Sehingga orang semua terganggu samping kiri kanannya. Nah ini dari syaitan itu tidak disukai. Lalu bagaimana caranya? Ada adabnya. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam riwayat Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Beliau itu ketika bersin menutup dengan mohon maaf tangan ataupun baju beliau. Ya, ada sebagian guru-guru kita mengatakan kalau menguap tutupnya itu pakai tangan kiri karena dari syaitan. Kalau bersin itu ditutupnya menggunakan tangan kanan. Nah, ditutup, jangan dilepas tapi ditutup. Nah, wa khafadhu biha sautahu dan memelankan suaranya. Nah, tapi jangan, setelah itu jangan salaman ya. Kita apalin yang mana tadi tuh, jangan dijak salaman dulu ya kan takut virusnya nular. Begitu salaman, minggir. Tadi bersin pakai tangan kanannya, Masya Allah. Jadi ada bersin itu ketika bersin, meskipun dalam sholat, ketika sedang sholat, begitu bersin misalnya, itu tetap ditutup. Dan suaranya dipelankan. Volumenya dikecilin, jangan sampai kencang-kencang. Wa rafa'a biha sautahum. Lalu mengucapkan alhamdulillah. Apakah dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Kata Syekh bin Baz, dia tetap dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah itu adalah sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan pahala. Boleh nggak masalah, tapi jangan dikencengin. Bersihnya benar pelan. Alhamdulillah. Di samping kiri kanan akhirnya tergoda, terpancing untuk menjawab. Menjawab ini yang tidak boleh. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika itu ada sahabat beliau sedang salat bersama Rasulullah, ada sahabat yang bersin. Alhamdulillah. Lalu beliau menjawab spontan, yarhamukallah. Semua mata menatap ke dia. Nah ini sebelum datang syariat dilarang mencuri dalam salat tadi itu. Yang semua mata batal juga berarti. Itu belum ada syariat tentang itu. Sehingga semua ngelihat ke dia. Dia bingung, kok saya dilihatin kenapa nih gitu. Lalu, gitu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan selesai salat, salat ini semua isinya adalah tasbih, takbir, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. La yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Enggak boleh ada ucapan manusia. Maka menjawab itu ucapan manusia membatalkan salat, enggak boleh. Ustadz bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Bersin sampai mohon maaf keluar ingus misalnya nih. Bagaimana Ustadz? Itulah diantara fungsi adanya sorban. Sorban untuk membersihkan. Tapi salatnya tidak batal karena mohon maaf ingus tidak termasuk najis yang membatalkan salat. Wallahu ta'ala. Masya Allah, apalagi itu bersin pakai atret jadi dulu lagi. ketika bersin mengucapin alhamdulillah masih aman? Masih aman. Karena tapi pujian jangan kencang. kan? Tapi jangan kencang. Iya. Dalam hati aja. Mau bersin pakai atret. Kemarin tuh aku Ada, iya. dari semalam gak jadi-jadi, pagi-paginya langsung bersin. Maaf, kita lanjut dulu ya. Di depan